Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliuddin Al-Huda. Saya adalah mahasiswa baru UIN Maulana Malik Ibrahim yang berasal dari Banyuwangi. Saya dari jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi dengan NIM 210606110009. Dalam video kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai pandangan mahasiswa baru, khususnya mahasiswa baru yang berasal dari Fakultas Sains dan Teknologi ke depannya. Nah, pandangan ini mempunyai 3 kriteria penting yang mencakup: pertama, strategi belajar; yang kedua, organisasi dan kemahasiswaan yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim; dan yang terakhir adalah sistem layanan dan fasilitas lab yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai pandangan ke depan saya di Fakultas Sains dan Teknologi, izinkan saya menjelaskan dan bercerita tentang mengapa saya tertarik belajar di Prodi Arsitektur dan mengambil prodi ini di SNMPTN tahun 2021 ini. Pertama, dimulai ketika cita-cita saya. Sejak dulu, saya ingin sekali menjadi seorang seniman yang berbakat. Dan lama kemudian, menginjak masa SLTP dan SLTA, saya mulai menyadari ada potensi dalam diri saya. Saya mulai menyukai beberapa gambar keindahan, estetika bangunan. Nah, kok ini bangunan bagus banget ya? Kok ini bangunan strategis banget, indah banget. Nah, ini kok bisa kayak gini? Nah, muncul di dalam pikiran saya seperti itu. Wah, kok ada sih gedung yang seperti ini? Bagaimana cara membuatnya? Dari situ mulailah ada rasa penasaran, sehingga setelah saya mencari beberapa referensi di internet, ternyata ilmu yang mempelajari tentang estetika konstruksi bangunan dasar sampai ke tahap yang lebih lanjut dinamakan arsitektur. Nah, di sini saya juga mengalami kebingungan tentang memilih beberapa cabang ilmu arsitektur yang mirip-mirip, seperti yang pertama, bedakan antara teknik arsitektur dan arsitektur doang. Nah, di sini jurusan ada 2. Kemudian ada lagi teknik sipil. Ada lagi arsitektur landscape yang dimiliki oleh prodi IPB. Kemudian ada lagi nih planologi atau tata kota yang ada di UB, sedangkan planologi yang ada di ITB. Namun, setelah saya membaca peluang, sebenarnya saya sangat ingin berada di universitas negeri yang favorit se-Indonesia. Namun setelah membaca peluang, keberhasilan saya masuk di SNMPTN, saya berpeluang besar untuk lolos di SNMPTN UIN Maulana Malik Ibrahim. Nah, setelah lolos, kemudian saya ambil nih prodi ini. Setelah itu, saya lanjut ke PBAK UIN Maulana Malik Ibrahim, yakni pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan UIN Maulana Malik Ibrahim. Di PBAK memiliki 2 kegiatan, rangkaian PBAKU dan rangkaian kegiatan PBAKF. Nah, dalam rangkaian PBAKU ini kita sudah menjalannya kemarin dan selesai membahas tentang beberapa tugas yang diberikan oleh PBAKU. Nah, di sini kita sedang membahas tugas mengenai pandangan mahasiswa baru, khususnya Fakultas Sains dan Teknologi ke depannya di UIN Maulana Malik Ibrahim. Yang pertama, yang telah saya jelaskan tadi mengenai strategi belajar. Cekidot. Baik, saya akan mengenalkan kepada kalian sistem akademik yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim. Yang pertama adalah kita dikenalkan mengenai yang pertama, mata kuliah. Mata kuliah ini dibagi jadi 2 ya teman-teman. Ada mata kuliah wajib dan mata kuliah non wajib. Yang biasanya mata kuliah wajib itu harus diikuti seluruh rangkaiannya berurutan. Seperti ketika kalian harus mengikuti mata kuliah wajib 1, itu akan diwajibkan mengikuti mata kuliah wajib yang kedua. Begitu seterusnya. Sedangkan kita jika mengikuti mata kuliah non wajib, seperti contohnya nih,
saya di prodi arsitektur, saya memiliki mata kuliah wajib tentang konstruksi dasar bangunan. Nah, setelah itu kita melanjutkan ke mata kuliah konstruksi dasar bangunan yang kedua, beda dengan mata kuliah non wajib seperti bahasa Inggris dan bahasa Arab. Kita tidak perlu kemudian melanjutkan ke bahasa Inggris dan bahasa Arab yang di kedua semester. Kemudian kita mengenal yang namanya jumlah SKS. SKS yang ditempuh untuk tingkat sarjana ada banyak sekali dan harus dirancang lulus selama 4 tahun. Tidak boleh molor. Dan kalau molor pun bisa, dan itu bisa lulus sampai 7 dan 8 tahun. Bayangin saja bagaimana diri kita membebani orang tua kita kan kawan-kawan. Next, kuliah di tahun pertama UIN, mahasiswa baru diwajibkan untuk ma'had dan juga menjalani rangkaian kegiatan PKPBA, kegiatan wajib, taklim afkar, taklim Quran, bahasa Arab, bahasa Inggris. Ini yang menjadikan ciri khas yang membedakan antara UIN dan Universitas Islam Negeri yang lain. Nah, selain itu, dalam sistem akademik ini kita dikenalkan oleh evaluasi perkuliahan, yang mana ini merupakan beberapa rangkaian perkuliahan yang diberikan tugas-tugas struktur seperti ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan sampai ke tugas akhir. Wah, masih panjang ya. Nah, dalam rangkaian perkuliahan ini kita juga diberikan sanksi akademik, yang mana ketika kita melakukan pelanggaran seperti menyontek, plagiasi, pemalsuan nilai, joki tugas, berbayar yang itu ya. Nah, kita beberapa kriteria tersebut yang telah saya jelaskan, ini termasuk pelanggaran kode etik mahasiswa, yang mana akan nantinya disanksi serius oleh UIN Maulana Malik Ibrahim. Next, yang kedua, kita akan bahas tentang sistem keorganisasian dan kemahasiswaan di UIN Maulana Malik Ibrahim. UIN Maliki Malang juga memiliki beberapa organisasi dan kemahasiswaan yang mendukung proses akademik yang bersifat soft skill atau lebih kepada non-akademik, yakni diantaranya untuk melatih soft skill dan kepemimpinan mahasiswa, manajemen waktu, serta beberapa dan banyak lagi kegiatan-kegiatan yang sifatnya menumbuhkan pengalaman-pengalaman yang nantinya sangat butuh dan sangat penting sekali digunakan, khususnya dalam dunia pekerjaan nanti dan bermasyarakat. Oleh karena itu, penting sekali bagi seorang mahasiswa bukan hanya mempelajari tentang akademik belaka dalam prodinya, juga memiliki atau diharapkan memiliki berbagai keterampilan yang tidak spesifik. Contohnya, mereka memiliki cakapan umum. Dan ini sangat penting sekali digunakan nantinya ketika kita mau kemana nih habis graduation atau habis lulus. Kita mau menikah, atau kuliah, atau kerja. Nah, ketika kita memutuskan untuk menikah, pengalaman kita ataupun ilmu-ilmu kita yang didapatkan di selain bangku kuliah, yakni dalam organisasi khususnya kemahasiswaan itu sangatlah banyak. Contohnya nih, saya ambil dalam dunia pekerjaan. Kita membutuhkan yang namanya critical thinking yang bersifat progresif, yakni membawa dampak masif kepada suatu perusahaan tersebut. Dan ini tidak didapatkan melalui beberapa materi yang ada di kuliah. Dan ini didapatkan melalui organisasi dan kemahasiswaan yang mendukung program soft skill dalam dunia perkuliahan. Selain itu, ada lagi nih materi terakhir yang ketiga, yakni sistem layanan fasilitas lab yang tentunya sangat mendukung sekali bagi Fakultas Sains dan Teknologi ini sendiri. Nah, dalam sistem layanan fasilitas lab ini
UIN Maliki sendiri menyediakan beberapa fasilitas yang digunakan untuk menunjang berbagai unit kegiatan. Seperti ada fasilitas lab atau kebun apple yang bisa digunakan untuk anak TI, ada fasilitas lab fisika, kimia, matematika, dan tentunya fasilitas lab atau gedung tugas akhir yang ini merupakan favorit saya yang berada di naungan prodi arsitektur sendiri. Ketiga-tiganya, yang pertama strategi belajar, organisasi dan kemahasiswaan, serta sistem layanan fasilitas ini semuanya menyatu mendukung yang namanya sistem sivitas akademika yang berada dalam naungan FST, yakni Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, mengenai pandangan saya terhadap tiga hal ini sangatlah baik sekali. Tidak hanya baik, ketiga-tiga ini sangat kita butuhkan sekali. Kembali dalam diri saya adalah orang yang malas. Diri saya juga merupakan orang yang suka menyampaikan sesuatu. Tetapi hal ini dapat dirubah dari waktu ke waktu oleh pembelajaran saya nantinya akan dilaksanakan di UIN Maulana Malik ini sendiri, dan semoga ini berhasil ya teman-teman. Selanjutnya pandangan saya yang terakhir mengenai Fakultas Sains dan Teknologi ini ke depannya, saya berharap kepada mahasiswa baru tentunya untuk meneruskan beberapa prestasi-prestasi yang telah diraih oleh kakak kelas kita. Seperti ini kemarin ada prestasi dari exhibition kakak kelas kita memenangi dan menjuarai di exhibition yang diselenggarakan oleh ITB. Dan itu harus diteruskan. Dan untuk meneruskannya, UIN Maulana Malik ini sendiri sudah menyediakan 3 kriteria, yakni strategi belajar untuk kita, sistem pelayanan yang memfasilitasi kita, serta keorganisasian kemahasiswaan yang digunakan untuk mengasah soft skill kita ataupun mengasah keterampilan kita di luar bangku perkuliahan, yakni soft skill berupa bagaimana kita berbicara orang lain, bagaimana kita beradaptasi, dan bagaimana kita mengatur waktu, dan mungkin seperti itu saja penjelasan singkat mengenai pandangan kedepannya saya dalam Fakultas Sains dan Teknologi ini sebagai mahasiswa Prodi Arsitektur 2021. Semangat perubahan, semangat mengubah diri. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.